Mahasiswi kelas 3A MI Terpadu Mardotila. Pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi untuk pelajaran PPKN tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik. Dalam keseharian kita pasti sering bertemu dengan orang lain, baik di rumah yaitu dengan ayah, bunda, adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, ataupun di lingkungan kita, baik tetangga, teman-teman kita di sekitar rumah kita, atau bahkan saat kalian di sekolah, pasti berjumpa dengan teman-teman kalian yang berbeda. Dalam pelajaran PPKN kali ini, kita belajar tentang sikap menerima perbedaan. Ya, dalam perbedaan pasti timbul nanti sesuatu yang lain dari kalian, kebiasaan, bahkan dari fisik kalian juga berbeda. Oleh karena itu, kita harus mensikapinya dengan baik dan benar. Perbedaan pada manusia. Coba perhatikan, saat kalian di sekolah, saat kalian nanti seandainya sudah sekolah ya, bertemu dengan teman-teman kalian. Ya, dari wajahnya beda, kemudian jenis kelaminnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kulitnya pun berbeda, ada yang putih, ada yang kuning, sawo mateng, ada pun yang hitam. Dari ukuran badannya juga beda-beda ya. Oleh karena itu, perbedaan itu jangan dijadikan suatu masalah ya. Perbedaan pada manusia dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan ya. Sehingga karena berbeda-beda itu mempengaruhi apa anak-anak? Yang pertama, tinggi badan. Nah, teman kalian coba bandingkan dengan kalian tingginya lebih tinggi kalian atau dia lebih pendek. Kalau kalian lebih tinggi, nah itu nggak boleh juga mengejek temennya, atau bahkan yang lebih tinggi dari kalian juga diejek, nggak boleh. Kemudian berat badan, ada anak yang kurus, ada anak yang gemuk, ada juga yang sedang, ya. Kemudian kekuatan misalkan dia bisa melempar bola jauh, sedangkan kalian tidak, nah itu juga berbeda. Atau saat gotong royong kerja bakti di sekolah, ada anak-anak yang kuat mengangkat meja sendirian, sedangkan kalian tidak bisa, atau sebaliknya. Atau saat disuruh misalkan sama guru untuk melakukan kegiatan lomba lari ya. Ya, ada yang larinya cepat, ada yang lambat. Ya, itu perbedaan juga kekuatan ya. Apa yang menyebabkan berbeda-beda? Yaitu salah satunya yaitu faktor makanan. Ada anak-anak yang makanannya sangat bergizi, ya. Ada juga yang kurang bergizi. Ada yang 4 sehat 5 sempurna, setiap hari makanan yang bergizi, ada karbohidratnya, ada nasi ya. Kemudian ada sayur, ada lauk pauk, ada susu ya tambahannya. Dan ditambah juga buah-buahan. Ada juga anak-anak yang hanya makan mie instan setiap hari. Oleh karena itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian kebiasaan anak-anak yang memiliki kebiasaan kurang baik, misalkan suka makan sambil tidur atau malas-malasan, tidak mau bergerak, itu juga berpengaruh. Misalkan sampai obesitas dan sebagainya, jangan sampai ya. Oleh karena itu, dalam masa pertumbuhan kali ini kalian harus menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Kemudian olahraga, anak yang suka olahraga, fisiknya atau kekuatannya nanti berbeda dengan anak yang kurang berolahraga. Yang dia senang lari pagi setiap hari, pasti sudah semangat sampai di sekolah, tidak lemas, tidak loyo. Dia sudah semangat dari rumah karena sudah olahraga. Kemudian juga yang paling penting faktor keturunan. Keturunan itu dari gen ayah bundanya. Jadi kalau ayahnya atau ibunya tinggi, insya Allah juga anaknya tinggi, atau kebalikannya ya. Kalau pendek juga bisa jadi anaknya pendek. Ya, itu juga faktor keturunan. Baik.
Adanya perbedaan tersebut tetap harus kita syukuri dan kita hargai. Kalau misalkan ukuran tubuh kita lebih pendek atau lebih rendah daripada teman kita nggak boleh merasa minder atau kurang percaya diri. Kita biasa saja ya, karena Allah yang sudah mentakdirkan kita seperti itu. Ya, cara temannya juga nggak boleh juga mengejek teman yang lebih gemuk atau kurus atau bahkan dia lebih pendek atau lebih tinggi pun nggak boleh ya, supaya tetap kita mensyukuri Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda itu hanya untuk saling berkenal. Kalau Allah menciptakan semuanya sama, pasti kamu akan bosan ya, lihat wajahnya persis semuanya dengan kamu, pasti kamu menjadi bosan. Supaya gampang dikenali, maka Allah menciptakannya wajahnya beda-beda, kemudian badannya juga beda-beda, dan lain sebagainya. Supaya kamu, oh gampang mengenali temannya. Oh si A, si B, si C, kalian mudah menghafalnya. Baik, semua perbedaan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap ya, kita harus bersyukur dan kita hargai. Sikap saling menghargai dan menghormati yaitu sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa, Nana? Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu disimbolkan dalam gambar rantai emas ya. Sesuai dengan Pancasila, sila kedua yaitu dengan gambar rantai berwarna emas. Apa maknanya? Yaitu simbol ini menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kita harus saling menyayangi, menghormati, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ya, jadi kita tidak boleh sewenang-wenang, kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan, karena semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya ya dan amal solehnya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati apapun itu perbedaan yang ada di diri kalian maupun orang lain, teman kalian, saudara kalian, tetangga kalian. Kita harus saling menghargai, nggak boleh diejek dan lain sebagainya. Baik, itu saja anak-anak untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa rajin beribadah dan membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.